Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dosen pengampu Dr. Zulfa Ismawati MPD, Program Studi Manajemen Dakwah kelas 5A, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung, akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Perilaku dalam Organisasi. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Mbak Putri Maharani, NIM 126311201010, dan yang kedua ada Mbak Harisma Sania Agustin, nomor NIM 126311201008, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nanda Ulinuha, dengan NIM 126311201025. Dan topik bahasan yang akan kita pelajari pada bab ini adalah yang pertama ada pengertian perilaku dalam organisasi, yang kedua ada tujuan organisasi, dan yang ketiga faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan, yang keempat keselarasan tujuan, yang kelima sistem pengendalian formal, yang keenam jenis-jenis organisasi, dan yang terakhir ada fungsi controller. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan guna menerapkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan keefektivitasan suatu organisasi. Perilaku organisasi mengajarkan 3 faktor penentu perilaku dalam organisasi, meliputi individu, kelompok, dan struktur. Robbins menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah studi yang mengambil pandangan mikro dan memberi tekanan pada individu-individu dan kelompok-kelompok kecil. Perilaku organisasi di sini memfokuskan diri pada perilaku di dalam organisasi dan seperangkat prestasi dan variabel mengenai sikap yang sempit dari para pegawai, dan kepuasan kerja adalah yang banyak diperhatikan oleh banyak orang. Tujuan organisasi. Setiap individu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama menciptakan sebuah wadah atau badan di mana mereka saling berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hal inilah yang menjadi sebab adanya tujuan dari sebuah organisasi. Tujuan dicerminkan oleh sasaran yang harus dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan organisasi ini memiliki pengaruh dalam mengembangkan organisasi, baik untuk perekrutan anggota dan pencapaian apa-apa yang akan dilakukan atau ingin dilakukan dalam proses berjalannya organisasi tersebut. Tujuan dari sebuah organisasi sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi itu sendiri, ataupun untuk mencari masa atau anggota baru dalam pengembangan sebuah organisasi, dan untuk menjaga kaderisasi anggota. Organisasi sendiri juga perlu melakukan kaderisasi untuk menjaga keberlangsungan organisasi dan eksistensi organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Para ahli dalam bidang sosiologi dan administrasi telah menyusun tingkatan pengelompokan yang mendefinisikan prioritas sebuah tujuan organisasi, antara lain, yang pertama, tujuan atau misi umum. Pernyataan luas atau tujuan dalam skala umum yang mendefinisikan bagaimana terciptanya sebuah organisasi tersebut biasanya tidak berubah dari tahun ke tahun dan sering menjadi pernyataan pertama dalam konstitusi sebuah organisasi. Yang kedua, tujuan. Tujuan adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang sebuah organisasi tersebut ingin dicapai. Tujuan merupakan bagian dari misi dari sebuah organisasi. Tujuan ini bisa berubah dari tahun ke tahun tergantung pada kesepakatan dari kelompok organisasi tersebut. Yang ketiga, tujuan merupakan deskripsi dari apa yang harus dilakukan berdasarkan dari tujuan spesifik yang jelas. Laporan tugas terukur untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari sebuah kelompok biasanya memiliki jangka pendek dan batas waktu tertentu. Pemilihan tujuan ini dari setiap organisasi tersebut sangat penting karena dengan hal tersebut bisa menjadi semangat kerja dan rasa bertanggung jawab
komitmen, dan motivasi dari setiap anggota dalam sebuah kelompok. Untuk itu, tujuan dalam sebuah organisasi menjadi sangat penting dan harus disosialisasikan pada setiap anggota baru ataupun anggota lama dari organisasi itu sendiri. Berikut ini pentingnya mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengetahui perilaku manusia, baik secara individu maupun secara kelompok di dalam organisasi. Hal tersebut akan membantu pimpinan organisasi untuk menempatkan orang tersebut pada jabatan atau bagian pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya dan keahliannya. Yang kedua, dengan mengetahui perilaku manusia, pimpinan lebih mudah menentukan motivasi apa yang paling tepat bagi bawahannya tersebut agar semangat kerjanya meningkat. Yang ketiga, dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi juga dapat membantu pimpinan dalam menggerakkan dan mengarahkan bawahannya untuk melakukan tugas-tugasnya dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang keempat, dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi juga dapat membantu pimpinan dalam mengintegrasikan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Isu utama perilaku organisasi yaitu mempelajari hubungan manusia dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan prinsip dan tujuan perilaku dalam organisasi adalah dapat diterima dan dapat difahami secara mudah dan jelas, dapat dicapai dan dilaksanakan, dapat memberikan motivasi dan dorongan, sederhana agar tidak salah tafsir, dan dapat disosialisasikan dan dikomunikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang terlibat. Faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Sistem formal maupun informal mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan. Konsekuensinya, kedua hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan. Dan berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselarasan tujuan dalam organisasi. Antara lain, yang pertama ada faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal merupakan norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat dan organisasi tersebut menjadi bagiannya. Norma-norma ini disebut sebagai etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan juga kebanggaan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi keselarasan tujuan dalam organisasi yaitu budaya, gaya manajemen, organisasi informal, persepsi dan komunikasi, aturan-aturan, pengendalian fisik, manual, keamanan fisik, dan sistem pengendalian tugas. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh presenter kita yang lain, yaitu Mbak Putri Maharani dan Mbak Harisma Sania Agustin. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.